10 menit aja ya. Senang sekali kesempatan kali ini saya John juga nih kembali menyapa Anda semua lagi, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini ya. Tidak terlalu panjang teman-teman, hanya di 10 menit aja, tonton sampai habis ya. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya teman-teman ya. Dan bagaimana kabar Anda semua hari ini? Saya berdoa buat Anda kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungannya selalu senantiasa menyertai kehidupan kita semua ya teman-teman ya. Dan pemilu kemarin sudah selesai, seru ya, sudah coblos kemarin ya teman-teman ya. Dan sekarang kita sedang menunggu hasil resminya. Walaupun hasil quick count sudah ada, dan kita masih tunggu hasil legalitas yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU ya. Kita tunggu saja siapapun yang menang, kita dukung dan kita terus berdoa buat bangsa ini kiranya pemimpin yang menang adalah pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat dengan murni ya, hasil suara rakyat ya teman-teman. Dan kita berdoa Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya untuk 5 tahun ke depan lagi. Kita terus dukung saja ya teman-teman ya. Berpolitik ada waktunya. Kalau kemarin boleh beda pilihan ya, boleh beda pilihan 1, 2, apa 3 gitu. Sekarang waktu kita bergandengan tangan lagi. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita gontok-gontokan. Berpolitik ada waktunya, tapi bersahabat untuk selama-lamanya ya. Gandengan tangan lagi, bersahabat lagi ya, berdamai lagi teman-teman ya, untuk sebuah tujuan yang lebih baik lagi ke depannya. 5 tahun ke depan lagi Indonesia akan semakin lebih baik gitu ya. Nah teman-teman, kali ini saya sudah janji sama Anda semua bahwa di bulan Februari ini, selama bulan Februari saya membahas kitab Hosea ya. Kalau di bulan Januari yang lalu saya bahas kitab Esther, sekarang saya masuk di Hosea. Nah, satu video sebelum ini di belakang sana itu saya membahas, saya lompat dulu kemarin, saya lompat di pasal 7 dan pasal 8 dulu kemarin ya, karena saya karena berkaitan dengan pemilu, jadi saya lompat dulu kemarin ke pasal 7 dan pasal 8 ya. Dan sekarang kita mau balik lagi ya, sekarang di video ini saya balik lagi ke pasal 1, 2 dan 3 gitu ya. Ini berkaitan dengan kehidupan Hosea teman-teman, rumah tangga Hosea ya, kehidupan bagaimana perkawinannya, pernikahannya teman-teman, menggambarkan situasi yang sedang terjadi saat itu teman-teman ya. Siapakah Hosea teman-teman? Hosea adalah seorang nabi Tuhan teman-teman, yang hidup di bangsa Israel saat itu sekitar abad ke-7 pertengahan sampai abad ke-8 sebelum Masehi ya, kira-kira di situ Hosea hidup teman-teman. Saat itu ya, bangsa Israel saat itu, pada masa itu bangsa Israel dikatakan sedang membelakangi Tuhan ya, sedang bersundal dengan hebatnya gitu ya. Dalam artian mereka harusnya menyembah Tuhan, tapi tidak mereka lakukan bangsa Israel saat itu. Tidak, mereka malah menyembah Baal dan juga dewa-dewa asing ya. Mereka terjadi persundalan secara rohani saat itu teman-teman gitu ya, di bangsa Israel. Harusnya dalam kondisi terdesak sekalipun mereka harusnya mencari pertolongan kepada Tuhan, tapi tidak dilakukan mereka bangsa Israel saat itu. Mereka malah mencari pertolongan ke Mesir dan juga ke Asyur. Ini semua mendukakan hati Tuhan. Terjadi juga berbagai macam gejolak politik di bidang kenegaraan, di bidang keagamaan, di rakyatnya juga banyak hal sekali dosa dan kejahatan di sana gitu ya. Negeri yang sedang kacau gitu ya teman. Dikatakan bahwa tidak ada pengenalan akan Allah di sana. Nah, itu yang sedang terjadi di bangsa Israel. Nah, kehidupan Hosea, seorang nabi Tuhan, disuruh sama Tuhan, Hosea nikahi seorang perempuan sundal katanya, bernama Gomer saat itu, perempuan sundal, seorang pelacur teman-teman. Hosea disuruh Tuhan menikah dengan seorang pelacur ya. Hosea mendengar apa kata Tuhan dan Hosea taat saja. Saya percaya bahwa Tuhan tidak punya maksud yang jahat untuk setiap pernikahan ya, tidak teman. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan buat setiap anak-anaknya teman-teman. Kita harus pegang dulu yang harus kita pegang itu dulu ya. Tuhan pasti baik dalam segala hal. Tuhan tidak punya maksud yang jahat. Kehidupan Hosea saat itu menjadi gambaran bangsa Israel yang sedang terjadi situasinya, yang sedang terjadi dengan Tuhan saat itu ya. Saya percaya Hosea itu orang yang memang sudah dipersiapkan Tuhan. Aku titipkan Gomer ya sama kamu ya, kamu bisa pasti handle dia, kira-kira begitu ya. Makanya Tuhan tuh percaya banget sama Hosea. Aku titipkan dia sama kamu gitu ya. Dan terbukti teman-teman, Hosea itu punya karakter kesetiaan loh dalam pernikahannya loh teman-teman ya. Walaupun dikhianati ya, tapi tetap setia loh Hosea sama Gomer teman-teman ya. Akhirnya teman-teman, di awalnya Hosea sama Gomer menikah nih akhirnya. Tuhan suruh Hosea menikahi Gomer, seorang pelacur, seorang perempuan sundal. Hosea taat, menikah akhirnya mereka berdua gitu ya. Apa yang terjadi? Lahirlah anak pertama. Lahir anak pertama, anak mereka berdua teman-teman. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kemungkinan besar anak kedua dan anak ketiganya bukanlah anak mereka berdua. Kemungkinan besar bukan anak
Hosea sama Gomer berdua, bukan hasil pernikahan mereka berdua, tapi adalah anak-anak sundal, ya kata Tuhan, peranakan anak-anak sundal. Nah, kemungkinan besar anak kedua dan anak ketiganya ini adalah anak-anak sundal. Ternyata Gomer berselingkuh, gitu ya. Sudah menikah sama Hosea, di tengah pernikahannya Gomer berselingkuh. Gomer kembali ke masa lalunya. Gomer balik lagi ke masa lalunya. Dia balik lagi ke kekasih lamanya, dikatakan ya. Dia balik lagi, dia cari lagi kekasih lamanya. Dia ingin balik lagi ke masa lalunya, menjadi kehidupan malam lagi, teman-teman ya. Dia berselingkuh, dia main belakang lagi. Hosea, disakiti hatiku, gitu ya, teman-teman ya. Anak kedua lahir, kemungkinan besar bukan anak dari Hosea sama Gomer, anak perselingkuhan si Gomer dengan pria lain, gitu ya, di luar sana, teman-teman. Dia balik lagi ke masa lalunya, gitu ya. Anak ketiga juga demikian, teman-teman. Hatiku disakiti berkali-kali, gitu ya, teman-teman. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Saya salut sama Hosea, ya. Saya salut banget sama Hosea, ya. Kita harus punya karakter seperti Hosea, ya. Dia setia, teman-teman. Setia banget, teman. Kesetiaan memang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Apa yang terjadi waktu Hosea disakiti sama Gomer, sudah menikah, pengkhianatan terhadap pernikahan. Gomer berselingkuh di belakang, balik lagi ke masa lalunya. Dia selingkuh dengan kekasih lamanya. Dia balik lagi ke masa lalunya. Anak kedua, anak ketiga disakiti berkali-kali. Hosea tetap mengambil Gomer, tetap menjadi istrinya. Luar biasa, teman-teman ya. Hosea mengampuni Gomer. Hosea menerima Gomer lagi, mengambil alih lagi kehidupan Gomer untuk ditarik lagi menjadi istrinya. Hosea mempertahankan pernikahannya. Luar biasa ya. Kesetiaanlah yang dimiliki oleh Hosea, teman-teman. Ini yang harus kita punya, teman-teman, dalam kehidupan kita ya. Kesetiaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, teman-teman ya. Kesetiaan itu adalah buah Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus adalah kesetiaan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Salah satunya adalah kesetiaan. Nah, Hosea punya karakter itu. Hosea punya buah roh dalam hidupnya, yaitu kesetiaan. Itulah yang membuat dia bisa mempertahankan cintanya, pernikahannya, walaupun dihianati sama Gomer berkali-kali, gitu ya. Betapa sedihnya hatiku, gitu ya. Tapi Hosea tetap menerima Gomer, mengampuni Gomer, menerima lagi, tetap setia terhadap Gomer ya, tidak memilih wanita yang lain gitu, tidak ya, tapi tetap setia sama Gomer, tetap mengasihi Gomer, menerima lagi Gomer menjadi istrinya. Dia tebus lagi Gomer, dia ambil lagi Gomer di kehidupan malamnya lagi, gitu ya, teman-teman. Luar biasa, teman-teman ya. Hosea punya kesetiaan ya. Kesetiaan buah Roh Kudus tidak terjadi dengan sendiri. Kenapa sih Hosea bisa setia, teman? Kalau kita baca, teman-teman, di kitab Hosea pasal 1 ya, ternyata di situ dikatakan Hosea itu, saya dapat gambaran di sana, Hosea adalah orang yang selalu mendengar apa kata Tuhan, lalu dia lakukan. Dia mendengar apa kata Tuhan, dilakukan. Mendengar apa kata Tuhan, dilakukan. Hidup berdasarkan apa kata Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang membuat Hosea bisa punya karakter kesetiaan, buah Roh Kudus dalam hidupnya. Buah Roh Kudus ada dalam hidupnya karena pergaulannya dengan Tuhan. Dia dengar apa kata firman, dia dengar apa kata firman. Pergaulannya dengan firman, teman-teman, itulah yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Salah satunya kesetiaan tadi seperti Hosea ya. Saya yakin, teman-teman, itulah yang membuat Hosea punya akar yang kuat, fondasi yang kuat, sehingga munculkan buah Roh Kudus, itu kesetiaan, sehingga bisa mempertahankan pernikahannya sampai garis akhir hidupnya. Kita kalau menikah di gereja ya, Anda ingat janji pernikahan Anda buat yang sudah menikah ya. Kalau di gereja kan suka ada janji pernikahan ya. Waktu mengucapkan janji pernikahan pertama kali di gereja dengan pasangan Anda, berjanji akan setia, gitu ya. Setia walau sakit ataupun sehat ya, setia walaupun kaya ataupun miskin ya, dan juga setia dalam hal kondisi apapun, setia dalam segala apapun, teman-teman. Setia dalam kondisi apapun. Apa artinya kondisi apapun? Walaupun dikhianati, walaupun diselingkuhi, walaupun dikecewakan, walaupun disakiti, kita harus tetap setia. Janji lo sama Tuhan ya. Waktu itu sama pasangan juga untuk tetap setia. Maukah kita, teman-teman, punya karakter itu dalam hidup kita, menghasilkan buah kesetiaan dalam kehidupan kita, teman-teman, seperti Hosea tadi. Kenapa Hosea setia? Karena akarnya adalah firman Tuhan, pergaulan dia dengan Tuhan. Tuhan itu percaya sama Hosea loh. Aku titipkan Gomer ya sama kamu. Aku titipin Gomer sama kamu karena aku percaya sama kamu. Kamu bisa membantu dia untuk membuka matanya, karena kamu punya karakter kesetiaan itu di dalam hidupnya. Untuk, teman-teman, ingat ya, orang yang bisa mengasihi tanpa syarat itu adalah orang yang pernah mengalami kasih tanpa syarat dalam hidupnya. Itulah Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib buat kita, itulah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita nggak setia, dia tetap setia. Dia memilih untuk mati menggantikan dosa-dosa kita ya, memilih menggantikan penghukuman kita. Yesus mati di kayu salib buat kita. Dia setia terhadap umatnya ya. Maukah kita punya karakter kesetiaan? Maukah kita setia sama dia juga, teman-teman? Orang yang bisa setia sama Tuhan adalah orang yang
menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya, dan dia bisa setia sama orang sekitarnya ya. Nggak terjadi dengan sendirinya. Orang yang bisa setia sama sesamanya karena dia punya kesetiaan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia bersekutu sama Tuhan setiap hari, setia dalam hidupmu, setia mengelola apapun yang Tuhan percayakan sama hidupmu, setia teman dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Mau punya karakter dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Biarlah saya berdoa buat kita semua, biarlah kesetiaan adalah buah-buah kehidupan kita ya. Saya Johan Sugeng pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Besok saya masih bahas kitab Hosea. Tungguin terus. Bye bye.